Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Diparadita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi industri dengan 3 topik. Yang pertama yaitu pengantar psikologi industri, yang kedua perilaku manusia di tempat kerja, dan yang ketiga motivasi dan kepuasan kerja. Topik yang pertama yaitu pengantar psikologi industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih tonggak sejarah adanya psikologi industri. Nah, sejarah lahirnya psikologi industri ini ada pada kajian Hawthorne. Kajian Hawthorne adalah percobaan yang dilakukan di pabrik Western Electric. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat penerangan di tempat kerja dapat mempengaruhi produktivitas kelompok kerja. Pengujian dilakukan dengan menambahkan pencahayaan di tempat kerja, dan hasilnya produktivitas dari kelompok dapat meningkat. Kemudian dilakukan pengujian lagi dengan mengurangi pencahayaan. Ternyata meskipun pencahayaan dikurangi, produktivitas kelompok tetap meningkat. Maka berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat penerangan dengan produktivitas kelompok. Akhirnya dilakukan lagi penelitian dengan rancang ulang pekerjaan, seperti mengubah jam kerja, memberikan waktu istirahat, dan merencanakan upah kerja, yang bertujuan untuk mengetahui apakah hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas kelompok. Setelah dilakukan pengujian, hasil menunjukkan bahwa produktivitas tetap meningkat meskipun sistem pekerjaan diubah-ubah. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan rancang ulang pekerjaan tidak memiliki pengaruh atau perubahan produktivitas kelompok secara signifikan. Dan ternyata ditemukan juga bahwa produktivitas kerja disebabkan oleh tekanan sosial dan penerimaan dalam kelompok seperti rasa aman dan nyaman. Dengan adanya kajian Hawthorne ini, kita dapat mengetahui bahwa produktivitas kerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tempat kerja saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan norma kelompok. Nah, maka dari itu seorang teknik industri perlu mempelajari psikologi industri untuk dapat mengetahui sifat dan perilaku seseorang di tempat kerja sehingga dapat merancang sistem kerja yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas topik yang kedua, yaitu perilaku manusia di tempat kerja. Saya akan menjelaskan mengenai perilaku manusia di tempat kerja dengan menggunakan ilustrasi gambar gunung es. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat ada gunung es yang terlihat menonjol di atas air dan menonjol di bawah air. Namun, pada kenyataannya kita hanya bisa melihat sebagian kecil gunung es yang menonjol di atas air saja. Nah, begitu pula dengan perilaku manusia di tempat kerja. Ada perilaku yang tampak atau yang bisa kita lihat, dan ada juga perilaku yang tidak bisa kita lihat. Perilaku yang biasanya kita lihat merupakan sebagian kecil dari perilaku manusia yang sebenarnya. Perilaku yang bisa dilihat di tempat kerja diantaranya keterampilan dan pengetahuan. Kita dapat mengetahui keterampilan dan pengetahuan melalui kinerja dan prestasi yang dicapai. Tetapi perilaku yang ditampakkan tersebut tidak terlepas dari perilaku yang tersembunyi, yang meliputi nilai, sikap, karakter atau kepribadian, dan persepsi. Misal contohnya, karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, kemudian ia menghasilkan kinerja yang baik dan memuaskan di perusahaannya. Nah, itu merupakan perilaku yang tampak. Kemudian, bagaimana dengan perilaku yang tidak tampak? Di balik kinerja yang baik tersebut, karyawan memerlukan keyakinan, niat, dan semangat dari dalam dirinya. Selain itu, memerlukan pandangan yang jelas mengenai sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang ingin dicapai, seperti keinginan meraih jabatan yang lebih tinggi atau gaji yang lebih besar, dan sebagainya. Nah, niat, keinginan, dan keyakinan itulah yang dimaksud dengan perilaku yang tidak tampak. Terkadang, perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang bisa juga berbeda-beda. Misalnya seperti kepala sekolah. Di sekolah, beliau terlihat berwibawa dan disegani. Tetapi di lain tempat dan di lain situasi, kepala sekolah juga bisa bersikap ramah. Selanjutnya, saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu motivasi dan kepuasan kerja.
Dalam melakukan pekerjaan, tentu kita memerlukan dorongan, atau yang biasa disebut dengan motivasi kerja. Apa sih motivasi kerja itu? Motivasi dalam dunia kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan atau semangat di tempat kerja untuk mencapai tujuan. Motivasi ini dapat berasal dari diri kita sendiri atau lingkungan sekitar kita. Lalu, apa sih yang bisa kita dapatkan dari motivasi kerja itu? Dengan motivasi kerja, kita akan mendapat kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap, perasaan, atau reaksi dari seseorang terhadap pekerjaannya. Setiap orang memiliki kepuasan kerja yang berbeda-beda. Jadi, semakin banyak faktor di tempat kerja yang sesuai dengan keinginan seseorang itu, maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya. Motivasi dan kepuasan kerja memiliki keterkaitan dan timbal balik yang positif. Motivasi kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja. Semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan kerja. Misalnya ketika kita memberikan motivasi kepada seseorang, orang tersebut akan dapat menghasilkan prestasi atau kinerja yang baik. Lalu prestasi tersebut dapat menghasilkan imbalan, dan imbalan itulah yang menentukan tingkat kepuasan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari prestasi yang berkaitan dengan motivasi kerja. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mempelajari motivasi dan kepuasan kerja bagi seorang teknik industri? Manfaatnya yaitu dapat memanajemen organisasi dengan baik dan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan melalui berbagai usaha, sehingga dapat menghindari stres dan tekanan yang dirasakan oleh karyawan di tempat kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.